warahmatullahi wabarakatuh. Andi Winata dan Ageng Wijaksono menjumpai sahabat misteri dimanapun berada. Malam ini saya berada di suatu daerah ya, masih daerah sekitaran Jakarta. Di belakang saya ini ada seperti perumahan, katanya komplek ya, ya seperti komplek perumahan yang konon kata ini sudah ditinggal oleh penghuninya, Mas Ageng ya? Bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi di sini luasnya sangat luas ya, dan juga ada kurang lebih ratusan unit rumah ya yang sudah terbengkalai. Di sini juga banyak ada cerita, tadi saya dapat cerita dari warga sekitar yang konon katanya ada kejadian dahulunya ada wanita gantung diri, dan juga tadi saya dapat cerita ada wanita hamil dan meninggal, Mas Ageng. Ya. Itu gimana? Ini saya mau tanya dulu sama Mas Ageng. Mungkin Mas Ageng bisa flashback zaman dulunya, Mas Ageng. Gimana kira-kira lokasi ini? Ya, kalau saya perhatikan ya, area ini benar-benar masih banyak dihuni oleh sosok-sosok perempuan. Oke. Dan yang tadi saya lihat itu di posisi di sebelah sini, itu sosok tinggi besar hitam. Oke. Bisa dikatakan genderuwo kali ya, Mas Ageng? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Jadi yang mayoritas sosok di sini adalah wanita. Kebanyakan perempuan. Oke, seperti Tante Ke ya, Mas Ageng ya? Iya, kalau sejauh ini saya masih banyak Tante Ke ya? Iya, masih banyak perempuan, nggak tahu kalau di dalamnya apa lagi. Oke, kalau gitu, yuk kita langsung masuk ke area dalam yuk. Ya. Ya, Mas Ageng, ini kita sudah memasuki area komplek ini ya. Coba yuk. Ini ya, bisa dilihat ya. Tadi saya lihat di belakang sana, ya. Ternyata pas kita baru masuk kita disambut oleh seorang perempuan. Adanya di sini. Oke, di area. Kalau Mas Andi mau merasakan, mungkin Mas Andi bisa bergeser. Gak usah jauh-jauh dari saya. Ini? Ya. Stop. Oke. Oh my god. Ini sangat kencang interaksinya, sahabat misteri. Saya langsung merinding, padahal saya baru beberapa langkah aja ke belakang. Ya, Mas Ageng ya? Ya. Ini kuat banget ya? Ya, masih menatap ke kita? Iya. Oke. Oke, kalau gitu kita mau area... Sebentar. Gimana, Mas Ageng? Yuk. Mas Ageng suaranya iya. Agak lebih lantang ya. Ini Mas Ageng coba untuk berinteraksi dengan makhluk yang ada di depan sini ya. Katanya ada sosok wanita, dan memang saya juga tadi merasakan hal yang sangat ini ya, bulu kuduk saya langsung merinding ya, karena memang energi di belakang saya itu sangat dekat dengan saya. Jadi coba nanti saya ingin tahu nih Mas Ageng dapat komunikasi apa dari area depan sini. Dan ini areanya banyak banget sih, bisa dilihat udah ditumbuhi dengan pepohonan. Jadi kalau kita lihat ke dalam tuh seperti kayak kita masuk di area hutan ya, kalau kita lihat. Ya, gimana, Mas Ageng? Sudah ada komunikasi apa? Ya, sepertinya masih berdiskusi ya, atau berkomunikasi. Ya, dan memang di sini auranya sangat. Ini kita baru area depan ya, sahabat misteri. Nanti saya belum tahu nih kalau ke area dalam seperti apa suasananya, dan juga setiap sudutnya seperti apa kita akan lihat nanti. Gimana, Mas Ageng? Seperti yang sudah saya katakan, ya. Setiap saya mau masuk pasti saya selalu meminta izin. Oke. Dan alhamdulillah tadi saya meminta izin. Ya. Dan beliau bilang masuk. Diperbolehkan kita untuk masuk. Nah, cuman dia dapatnya satu kata aja gitu loh, masuk. Oke. Cuman masih di batin saya itu masih bertanda tanya besar. Oke. Biasanya kan ya silakan masuk atau gimana. Cuman ini tiba-tiba masuk. Hanya satu kata ya? Ya, nada masuk. Flat gitu ya? Iya, benar. Oke, kalau gitu langsung kita ke dalam. Yuk. Ya. Yuk. Ya, ini sambil kita review sedikit ya. Nah, jadi ini bisa dilihat sahabat misteri, ini rumah yang memang sudah, kalau dilihat ini berapa puluh tahun Mas Ageng sudah terbengkalai seperti ini? Mungkin kalau saya melihat ini sekitar tahun 2000-an. Yuk, sambil jalan ya. Ya. Yuk. Oke, tahun 2000-an ini terakhir dihuni. 2000 tahun 2000-an ya, sudah hampir 20 tahun. Yuk. Oke. Ini
kita coba sambil ke area shoot ke area sini ya, sahabat misteri. Di sebelah sana tepatnya yang saya sorot lampu. Ada sosok. Ada sesosok perempuan menoleh ke arah jendela. Oke. Keluar arah keluar ya. Ya. Oke. Tante ya, Mas Agam? Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke. Sekitar Di mana? ada yang membelakangi kita. Di atas? Ya, barangkali Mas Andi mau merasakan. Oh. Karena Mas Andi nggak bisa melihat, maju sedikit pas di depan sini. Ya. Di sini ya. Ya. Hop. Ya. Seperti tadi Mas Agam. Ya. Saya merinding. Ini saya baru di area depan, auranya sudah kuat ya Mas Agam ya? Iya, karena ini benar-benar banyak. Luar biasa ya. Banyak penghuni ya. Iya. Jadi memang sekarang sudah dihuni oleh berganti makhluk ya Mas Agam ya. Nah, kenapa Mas Agam? Sebentar, ini ada interaksi apa? Mual Mas Agam? Melihat sosok Poci? Ya. Jadi itu nggak tahu kenapa kalau melihat ya apa namanya sosok pocong ya katakan ya, bisa dikatakan aroma. Ya, saya pikir tadi banyak perempuan, ternyata pas kita masuk ke dalam ternyata ada sosok. Ya, ada sesosok pocong ya. Poci. Saya dikatakan poci ya. Ya. Oke, yuk Mas Agam, kita ke area dalam lagi. Yuk. Ini memang suasananya sangat ini ya Mas Agam ya. Sangat gelap, tidak ada lampu penerangan sedikit pun ya. Ya. Oke. Dan kita nggak usah bergeser jauh-jauh karena setiap pergeseran kita itu banyak menarik sekali ya. Oke. Seperti ibaratnya ini kayak di terminal gitu loh. Jadi kayak di bis apa aja gitu. Ya, jadi kayak di setiap jalan ya, selalu lalu lalang. Nah, kamera bisa menyorot ke dalam ini. Ke area sini boleh, silakan kamera. Ya. Oke. Itu ada sosok apa Mas Agam? Ada sosok perempuan. Oke. Cuman wajahnya itu nggak bisa kelihatan karena tertutup rambut yang benar-benar berantakan. Oke. Ini sama ya seperti tadi. Iya. Sosok Tante K ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, yuk kita bergeser lagi Mas Agam. Ya. Oops. Oh my god. Yuk. Oke, sahabat. Ya. Bisa dilihat kamera. Sosok apa Mas Agam melihat di area kanan kita? Sama, masih dalam perempuan juga. Oke. Posisinya ada satu di bawah dan satu di atas. Di atas. Ya. Ini pohon ya? Iya. Oke. Ya mungkin Mas Andi barangkali mau. Ya, saya sudah merasakan juga. Energi yang luar biasa nih. Iya. Jadi benar-benar seluruh badan saya bulu kuduknya naik ya. Banyak sekali, enggak seperti waktu kita pertama kali jumpa di kampung Vietnam. Ya, ternyata di sini luar biasa ya. Karena juga di sini kalau saya dapat info tadi, lokasi area kampung Vietnam dan juga area ini katanya 2 kali lipatnya kampung Vietnam Mas Agam. Oke. Oh, ini saya mendengar interaksi di belakang ya Mas Agam. Ada interaksi Mas Agam? Ini Mas Agam sedang berkomunikasi kembali ya. Karena di sini memang setiap langkah kita berjalan itu luar biasa, ada hal yang menarik harus kita ulas ya Mas Agam ya. Karena setiap sudut mempunyai penghuni ya. Jadi gimana? Ternyata yang di sini posisinya positif. Oke. Jadi beliau memberitahu apa yang dia sampaikan. Iya, jadi dia menyampaikan ke kita bahwa kita boleh mengekspos. Cuman jangan terlalu ke dalam-dalam. Karena setiap tempat, setiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi ibarat katanya setiap blok itu punya sosok penghuni yang energinya kuat ya. Kenapa Mas Agam? Ternyata kalau orang bilang ini bapaknya ini telah hadir. Oh, ya. Mas Andi bisa merasakan di sini ya, depan ya? Iya, ini pas sekali yang saya soroti. Oke, tingginya seberapa tinggi Mas Agam? Saya nggak bisa melihat wajahnya ya, cuman ini cuman yang kesorot aja, badannya aja. Berarti kan tingginya ini benar-benar. Ada 5 meter? Ya kurang lebih segitu. Kalau ya itu dia yang saya tadi bilang, mungkin Mas Andi nggak bisa melihat, bisa merasakan 2 langkah ke depan. Barangkali Mas Andi mau merasakan stop di situ.
Ya. Oh my god. Ini kita tuh baru di area depan ya sahabat misteri ya. Tapi memang saya merasakan hal yang luar biasa seperti mencekam gitu ya Mas Ageng. Ternyata yang tadi saya katakan. Saya minta izin. Ya. Dan ada kata-kata masuk. Ya. Yang mengizinkan masuk ternyata sesosok perempuan yang ada di sini yang tadi saya area katakan. Sebelah sini ya. Iya. Dan beliau masih tahu batasan-batasannya. Oke. Dan sampai di situ bapaknya itu ibarat kata keluar. Oke. Jadi berkata mau ada tujuan apa maksud kita kedatangan kemari gitu loh. Ya, kita selalu sampaikan ya. Tujuan kita sebenarnya tidak akan mengganggu atau mengusik. Jadi kedatangan kita ini hanya ingin kayak kita ingin tahu aja lokasinya ini seperti apa. Kayak berkunjung sih lebih tepatnya seperti itu ya. Dan kita pengen tahu ada cerita apa masa lalu di sini. Hanya sekedar itu aja sih ya Mas Ageng ya. Iya, bisa dikatakan bukan hal yang negatif sih, poinnya seperti itu. Yuk kita bergeser lagi Mas Ageng. Gimana? Ya ini memang lokasinya itu sangat luas ya. Ini saya melihat seperti kita masuk ke area permukaan hutan ya. Jadi lokasinya luar biasa nih Mas Ageng ya. Karena tidak ada penerangan sama sekali. Jadi ya pure seperti di hutan-hutan sana ya. Ini Mas Ageng sedang berinteraksi lagi ya. Karena di sini memang padat sekali ya. Banyak sosok yang mendiami di setiap sudut area ini. Nah, ini kita bisa lihat yuk. Ini Mas Ageng. Mas Ageng, ada interaksi apa lagi yang didapat? Nama dan saya menahan Mas Andi untuk tidak berjalan langsung karena tadi sesosok yang saya bilang besar itu masih ada. Oke. Dan sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Jadi kita sudah bisa masuk? Oke. Yuk. Oke. Ini lokasi, coba yuk kamera sambil shoot setiap sudut ruangan ya. Oke. Ya, lokasi ini memang sangat sudah ditumbuhi dengan pepohonan dan juga pohon-pohon yang menjalar ya. Oke. Ini bisa dilihat suasana di sekitar sini ya. Yuk, Mas Ageng, kita sambil yuk. Nah, nih, yuk. Coba ini nih. Sebentar. Ya. Yuk. Kenapa Mas Ageng? Mas Ageng boleh. Ya kenapa? Gimana? Apa yang Mas Ageng lihat di area samping sini? Ini saya juga mencium kayak aroma yang tidak sedap ya Mas Ageng ya? Iya, saya melihat aroma kesedihan di area sini. Tepatnya di sini. Oke. Apa? Ada kesedihan apa yang Mas lihat? Ya, jadi pernah ada perempuan yang gantung diri. Oke. Ya. Tadi yang saya katakan di awal ya, memang saya dapat info. Lokasinya di sini. Oke, ini ya. Oke, Mas Ageng, ini angin bertiup kencang ya? Ada menandakan apa? Angin berhembus kencang seperti ini? Ternyata yang tadi saya katakan yang sosok ibu besar itu dia cuma nggak pergi, ternyata dia cuma bergeser sebelah sini. Oke, bergeser ke sampingnya. Jadi apa? Ini tadi Mas Ageng menangkap cerita kesedihan dari sosok yang di sini ya, area sini ya. Nah, gimana? Bisa cerita ke sahabat misteri? Jadi kalau saya perhatikan, sosok perempuan di sini itu bunuh diri ya, bisa dikatakan karena frustasi Mas. Asmara mungkin? Bukan. Beliau mempunyai salah satu penyakit yang sudah diobatin itu nggak sembuh-sembuh. Oke. Lebih tepatnya penyakit apa? Kalau penyakitnya saya kurang tahu penyakit apa, yang jelas dia udah selalu berusaha. Tapi nggak sembuh-sembuh, ternyata dia karena selalu mengakhiri hidupnya dengan selalu diejek-ejek, diolok-olok, dikucilkan oleh masyarakat mungkin atau teman-teman ya.
Oke, jadi poinnya yang Mas Ageng tangkap dari cerita sosok yang ada di sini, dia menggambarkan kesedihan kalau semasa hidupnya dulu itu memang dia mengalami ini ya, menderita penyakit yang katakanlah kronis, bahkan dia sudah berobat kemanapun dan tidak ada hasil penyembuhan ya, dan dia mengakhiri hidupnya dari seperti gantung diri ya Mas Ageng ya. Oke, Mas Ageng, kalau kesedihan itu baiknya kita gimana Mas Ageng? Apa kita mau kirimkan doa mungkin Mas Ageng? Gimana? Ya, ini Mas Ageng banyak interaksi ya, karena saya tidak bisa berinteraksi dengan makhluk yang di sini. Saya hanya bisa merasakan. Di sini memang saya rasakan tuh auranya sangat luar biasa sekali ya, sangat kuat sekali ya, karena juga bisa dilihat dari view di sekitar sini memang sangat horor sekali ya. Kita lihat gimana Mas Ageng? Gimana? Jadi dia memberitahu ke saya. Ya. Di masa hidupnya dia tertekan. Ya, depresi ya. Ya, bisa dikatakan oleh salah satu penyakit yang tak kunjung-kunjung. Dia derita ya. Sembuh. Ya. Ternyata begitu dia meninggal pun gantung diri masih dapat tekanan. Kenapa? Dari tekanan ya sesosok yang tadi saya katakan yang tinggi. Oke. Ya. Jadi memang di sini ada hal-hal yang dihuni oleh negatif dan juga positif ya Mas Ageng. Iya. Karena kalau saya perhatikan nih, Mas Andi bisa melihat sini. Ya. Ini trek lurus ini. Ya. Kita melambangkan ke positif. Oke, lurus ke depan sini ya. Iya. Tapi kalau ke sana itu kita akan negatif Mas. Oke, kalau kita bergeser ke area kanan kita ini sudah bergeser ke aura negatif ya. Iya. Kenapa negatif Mas Ageng? Kenapa saya bilang negatif? Ya. Karena yang tadi saya katakan, yang sosok tinggi besar itu, ya, dia nggak mau bergeser ke sebelah sini. Oke, karena auranya udah beda ya. Iya, dia selalu mau masuknya maunya ke sini terus gitu. Ke kanan. Makanya kita. Tadi, Ya. dari tadi saya perhatikan ada apa loh. Ternyata ada yang mau menjebak kita gitu loh Mas. Contohnya? Ya, jadi misalkan kita masuk. Ya. Mungkin bisa dikatakan kameramen atau bisa juga Mas Andi. Ya. Ya, tanpa sadar bisa dimasuki ya. Dirasuki gitu ya. Atau pingsan atau Oke. bisa kemungkinan juga dirasuki. Ini kalau sepertinya kalau kita lihat sangat dalam ya Mas Ageng ya. Iya. Nih, ini kurang lebih kalau saya lihat mungkin ada sekitar 500 atau 500 meter nih kurang lebih ya. Ya, kurang lebih segitu. Nah, ini kita ke dalam nih jaraknya ya. Ini saya menerka-nerka aja ya. Mungkin sekitar 500 meter atau setengah kilo nih jaraknya ya untuk kita masuk ke dalam ya. Gimana Mas Ageng? Kita mau bergeser kemana lagi? Ya. Ini memang kita juga belum tahu ya kita akan bisa masuk ke dalam atau tidak Mas Ageng. Ternyata perempuan ini memang sangat baik Mas. Oke. Dia menunjukkan dan memberitahu kita kalau memang kita mau ekspos jangan sampai sini, tapi ada lokasi lain. Di mana? Pas tepat di belakang kameramen. Di sini? Iya. Oh, ada. Kita bisa ekspos ke sini secara nggak langsung. Oke. Ada cerita apa di area sini? Iya, sebentar. Ya. Anda bisa rasakan di sini. Ya. Oh. Ya. Jadi apa Mas Ageng? Saya kalau gambarnya saya lihat di sini ini dulunya itu ada beberapa keluarga itu bisa dikatakan mengalami perampokan. Dan bisa dikatakan hampir satu keluarga itu dibantai oleh perampok tersebut. Jadi yang Mas Ageng flashback ke zaman dulunya itu ada satu keluarga di area depan sini yang menjadi korban perampokan ya Mas Ageng ya? Ya. Jadi satu keluarga itu dibantai? Ya, bisa dikatakan begitu. Kurang lebih sebentar. Ya.
Ya. Ada 5 keluarga. 5 kepala ya? Iya. 5 ini ya? Yang 5 orang ya? meninggal di rumah sakit, yang 3 di tempat. Oke. Yuk berikutnya kita mau ke area mana lagi, Mas Ageng? Ya, kita bisa ke sebelah. Ya. Ini banyak sekali sahabat misteri ya. Kalau kita melihat setiap sudut itu banyak menyimpan energi yang berbeda-beda. Kita mau mencoba masuki, tapi jangan. Iya, dengan kondisi seperti ini kita pun nggak berani. Kita dari kejauhan aja, karena ini kita lihat juga banyak ditumbuhi pohon-pohon ya. Takutnya ada ular ya. Benar. Jangan, kita dari kejauhan aja, Mas Ageng. Mungkin kita coba coba bergeser ke. Oke. Ya, ini kita sudah berada di samping lapangan ya, Mas Ageng ya? Ya, bisa dikatakan area dalam. Ya, ini area dekat lapangan. Tadi saya katakan kita masuk lurus. Ya. Karena posisi lurus ini positif. Oke. Kenapa saya ajak sini? Kenapa, Mas Ageng? Ada cerita apa di sini? Ya, karena saya melihat di depan saya ini yang saya senterin ini masih ada salah satu rumah yang bisa dikatakan masih terbengkalai. Ini ya? Iya. Ya. Dan di situ tadi saya melihat sesosok perempuan setengah baya. Oke. Ya. Oke, di area situ ya, Mas Ageng ya? Iya, tapi pas saya mau mencoba mengajak interaksi, beliau menghilang. Oke. Ada cerita apa di sini, Mas Ageng? Itu dia, saya belum bisa menemukan jawabannya karena tadi saya mau ajak interaksi. Dia menghilang? Iya, beliaunya menghilang. Kita mau ke area mana lagi? Ada juga di atas. Yuk. Coba kamera boleh shoot ke atas. Shoot ke atas. Ini apa yang Mas Ageng lihat di area atas pohon ini? Ya, masih sejenis tanteke. Oke. Banyak tanteke di sini, ya, sahabat mungkin misteri. Kalau Mas Andi nggak bisa melihat tapi mau merasakan, bisa duduk di sini, berdiri. Oke. Oh my. Nggak apa-apa. Ada lemparan? Iya, biasa itu. Ya. Bedakan, rasakan. Ya. Di area sini ada suara-suara nih, Mas Ageng. Yang tadi saya katakan. Ya. Sosok wanita yang setengah baya. Kenapa tadi saya menyuruh Mas Andi ke sini? Jadi suaranya seperti ya. Karena wanita itu setengah baya. Seperti itu. Kenapa tadi saya menyuruh Mas Andi berdiri di sini? Beliau ada di atas, tapi posisi beliau tidak melihat kita. Oke, membelakangi kita ya. Kenapa saya suruh ke sini? Karena dia lebih cepat. Oke. Dia lebih peka melihat posisi Mas Andi berdiri di sini. Makanya tadi dia berinteraksi seperti mengeluarkan suara ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita mau bergeser kemana lagi, Mas Ageng? Niatnya sih pengen mencoba ke sana ya, cuman jujur aja saya paling takut sama yang namanya ular ya kan. Coba yuk, coba nanti kita sambung ke sana lagi ya. Tadi kita mau ke arah depan sana, tapi ternyata Mas Ageng melihat ada hal yang menarik nih di area lapangan ya, Mas Ageng ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita mau coba ke area ujung lapangan sini. Ya. Ini ada apa, Mas Ageng? Ada cerita apa yang Mas Ageng tangkap di area kalau lapangan saya sini? Perlihatkan ini banyak pohon-pohon, ternyata di atas itu bisa dikatakan wangi. Jadi tempat favoritnya ya? Iya. Cuman saya nggak tertuju kepada pohon, tapi saya tertuju kepada posko yang saya senterkan. Ini ada pos di area depan kita ini ya? Ya. Ada cerita apa, Mas Ageng, di pos ini? Ya, ternyata selain di tubuh situ, pos ternyata di pos ini juga ada cerita sosok perempuan yang mengakhiri hidupnya karena bunuh diri. Oke. Cuman yang membedakan itu kalau yang di depan itu karena penyakit akan dia sembuh. Betul. Kalau di sini bisa dikatakan bunuh diri karena hamil tanpa suami. Oke. Jadi wanita yang ada di pos ini mengakhiri hidupnya seperti gantung diri dikarenakan dia hamil di luar nikah ya, Mas Ageng ya? Bisa dikatakan seperti itu. Itu kasusnya pemerkosaan atau enggak? Jadi dia memang berhubungan, dia punya kekasih. Ya. Cuman kekasihnya tidak itu pernah jawab, mengiming-imingi untuk menjanjikan menikah. Ternyata setelah beliau hamil, suaminya pergi entah kemana. Jadi kalau bahasa anak remaja sekarang tuh saya seperti ghosting lah ya. Jadi pacaran
lalu ditinggal gitu ya Mas Ageng ya? Iya, benar. Oke, yuk mau mendekat Mas Ageng? Yuk coba kita mendekat ke area ini ya. Ini kalau kamera bisa lihat, ini lihat ke area setiap sudut ruangan lapangan ini kita melihat dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat tinggi ya. Nah ini di depan sana ini ada seperti pos ya. Nah nih dari kejauhan kita bisa lihat ada pos. Yuk Mas Ageng, kita boleh ke area sini lagi. Nah ini Mas Ageng sedang berkomunikasi kembali ya, karena banyak banget sih aura yang bersudut di setiap area sini ya. Gimana Mas Ageng? Gimana? Tuh. Beliau nggak mengizinkan kita untuk situ. Itu tadi ada udah mengasih interaksi. tanda. Iya. Beliau boleh terekspos, cuman nggak mau terlalu dekat. Oke, dari kejauhan aja ya. Iya. Jadi intinya kita tahu bahwa di situ pernah ada kejadian yang kelam lah ya. Iya, bisa dikatakan. Makanya beliau itu nggak mau sampai diceritakan iya, ke lebih mendalam lah. Lebih jauh ya. Iya. Yuk, abis ini kita mau ke area mana lagi? Oh. Kenapa? Kenapa? Ada hal apa lagi Mas Ageng? Gimana? Ya, yang tadi saya katakan. Ya. Beliau nolak kita untuk mendekat. Ya. Karena ya sebenarnya sih kita pengen mendekat ya kan, cuman Mas Andi bisa mendengar sendiri tadi beliau seperti orang Ada lemparan. Iya. Gitu. Ada lemparan interaksi Karena di ujung sana. Saya selalu mengingatkan ke Mas Andi, kita bikin konten itu selalu menjaga keamanan saya, Mas Andi dan kameramen. Ya udah kalau gitu coba nanti kita bergeser lagi ke area mana ya? Ya. Bisa Mas Ageng? Oke? Yuk. Ya, sahabat misteri, ini tadi kita udah bergeser lagi nih. Jadi ini ujung dari jalur yang tadi saya tunjukkan ya, dari area sana ya. Nah ini saya ada di ujungnya lapangan, dan tadi ini adalah pos yang tadi kita shoot dari kejauhan. Dan di sini pernah ada kejadian seperti insiden itu lagi ya Mas Ageng ya? Yang tadi saya katakan. Ya. Bunuh diri ya? Bunuh diri karena dengan posisi hamil. Hamil di luar nikah ya? Oke. Nah ini, jadi saya mau kasih lihat di area sini. Ini sudah seperti sebenarnya ada akses, tapi karena aksesnya ini sudah ditumbuhi dengan gundukan pepohonan dan juga batang-batang pohon ya. Iya. Jadi batang pohon yang jatuh terus membentang dan menjadi seperti perbukitan yang bisa menghalangi akses jalan. Bisa dikatakan hutan kecil lah. Ya, hutan kecil nih. Ya, coba sini. Nih, jadi di sini memang bisa dilihat ya, batang-batang pohon sudah malang ya di area jalan. Sebenarnya ini sih katanya sih bisa muter ke area kanan ya, mengelilingi. Tembusannya yang tadi, Mas Andi. Itu ya, lapangan ya. Iya. Oke, nah ini sudah tidak bisa dilalui ya, karena juga banyak pohon yang menjalar. Ya kalau gitu kita coba bergeser ke area depan lagi Mas Ageng ya. Iya. Oke, yuk. Ya, oke, ini kita udah bergeser ke area samping ya Mas Ageng. Iya, kita masih di area lapangan, cuman kita bergeser. Karena kalau orang melihat biasa itu masih sama-sama lapangan Mas Andi. Ya, betul. Cuman kalau saya melihat itu yang tadi saya katakan ada segi positif dan negatif. Oke. Tadi kita berdiri di tengah-tengah, tepatnya itu positif. Ke area belakang kita positif. Nah, sekarang kita terakhir ini ya? area negatif. Oke, jadi tadi kita bergeser, yang tadi di depan sana kita menunjukkan sisi lurus ke depan itu sisi positif, ke area kanan sedikit itu sudah negatif ya. Dan kita sudah berada di area titik negatif ya. Nanti kita mau tanya nih sama Mas Ageng, ada cerita apa yang didapat di area sudut ini ya. Ini Mas Ageng banyak banget ya, ini interaksi kembali ya. Gimana Mas Ageng? Di bawah pohon ini ada hal apa? Ada cerita apa yang menarik disampaikan? Ya mungkin Mas Andi mau merasakan, karena Mas Andi nggak bisa lihat. Barangkali Mas Andi mau merasakan, maju ya,
tutup, maju dikit lagi, selangkah lagi, up, bedakan, gak usah di center, centernya matikan, madep ke kameramen, bedakan hawanya di sana dan di sini, apa seperti ada yang memanggil-manggil. Ini ya merinding sangat dahsyat ya. Kenapa Mas Ageng? Ada apa yang mau diceritakan? Jadi di balik pohon itu, ya, tadi saya melihat sesosok hitam, ya, berbulu, cuman nggak terlalu besar. Oke. Tingginya itu bisa dikatakan ya setara dengan kita. Oke. Ya. Intinya dimanapun tempat, ada tempat-tempat kosong seperti ini ya, kalau bisa jangan buat maksiat ataupun buat minum-minuman Keras ya? ya, keras lah. Ya, jadi kita juga selalu berpesan ya untuk sahabat misteri yang kebetulan menonton, kita harus menghormati ya. Jadi terkadang area-area yang terbengkalai itu menjadi huniannya para makhluk astral, yang kita juga kalau kita berkesempatan berkunjung ke sana tidak boleh menyalahgunakan ya, apalagi berbuat maksiat atau apalagi seperti minuman keras, itu sangat dilarang sekali ya Mas Ageng ya, demi keselamatan sih utamanya ya. Oke, kalau gitu kita mau akhiri perjumpaan kita malam ini. Ya, baik sahabat misteri, terima kasih sudah menyaksikan konten saya malam ini. Saya tidak pernah bosan untuk meminta support dari sahabat misteri dimanapun berada, seperti subscriber, share, and like ya. Dan kalau sahabat misteri punya rekomendasi tempat-tempat angker di sekitaran sahabat misteri, bisa langsung di note di kolom komentar ya. Atau juga nih untuk para wanita yang suka hal horor atau hal mistis, bisa juga bergabung sama kita seperti menjadi bintang tamu. Dan saya akhiri perjumpaan saya malam ini dari Jakarta Barat ya. Ya, saya mewakili Ageng Wijaksono pamit undur diri ya. Kekuatan yang tak tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ambil sisi positif dari konten saya malam ini. Sampai ketemu lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.